Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, berjumpa kembali dengan Ibu Ida Farida dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, dimanapun kalian berada, Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat. Sudah lama sekali kita sudah tidak bertemu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi untuk kelas 4 pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Ibu selalu berharap dan selalu memotivasi kalian agar kalian tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menilai tokoh yang ada dalam sebuah cerita dengan benar. 2. Siswa dapat membandingkan berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar siswa dengan benar. 3. Siswa dapat menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Anak-anak, sekarang coba amati tempat tinggalmu. Di manakah sekarang kalian tinggal? Apakah di daerah pegunungan atau di daerah daratan tinggi? Apakah kalian berada di dataran rendah atau kalian berada di daerah pantai? Lalu bagaimana jenis pertumbuhan yang ada di sana? Dan apakah jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu? Untuk mempelajarinya, marilah kita simak materi kita hari ini. Anak-anak, hari ini Lani sedang pergi ke rumah kakek. Rumah kakek Lani berada di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan, udaranya sangatlah sejuk dan berbeda dengan daerah tempat tinggal Lani. Nah, pada daerah pegunungan biasanya terdapat perkebunan teh. Teh merupakan jenis tanaman yang cocok dan subur berada di daerah yang paling sejuk. Untuk memperjelas cerita Lani yang ada di rumah kakek, maka simaklah cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman,
Teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang ibu bacakan, bisakah kalian menemukan tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ya, sebelum kalian menemukan siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh dari sebuah cerita adalah pelaku atau aktor yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa-peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai cerita yang menarik. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari tokoh dalam sebuah cerita, siapakah tokoh yang ada dalam cerita yang ibu bacakan tadi? Iya, benar sekali. Tokoh cerita yang ada di cerita yang ibu sudah bacakan tadi adalah Lani dan kakeknya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mampu menemukan tokoh dalam cerita, sekarang cobalah kalian menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam cerita tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ibu akan ajukan adalah: di manakah tumbuhan teh dapat tumbuh dengan subur? Ayo, bagaimana jawabannya? Iya, benar sekali. Tumbuhan teh dapat tumbuh dengan subur di daerah yang berudara sejuk. Lalu, bagaimana tumbuhan teh itu bisa mencegah erosi? Apakah kalian tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Tumbuhan teh dapat mencegah erosi apabila ditanam berjejer rapi dengan jarak 1 meter. Pintar sekali ya anak-anak, kalian telah mampu menemukan isi atau informasi yang ada dalam cerita yang ibu sudah bacakan tadi. Anak-anak, masyarakat Indonesia pasti banyak sekali yang menikmati teh sebagai salah satu minuman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan teh itu sendiri? Nah, anak-anak, ternyata dalam proses pembuatan teh terdapat banyak sekali pekerjaan yang terlibat, yaitu mulai dari penanaman teh, kemudian pemetikan teh, kemudian pengolahan teh, dan pengemasan teh. Jadi, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh itu sendiri. Anak-anak, mari kita masukkan ke dalam diagram Venn tentang berbagai pekerjaan dalam proses pembuatan teh. Dalam hal ini, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram Venn kepada kalian. Anak-anak, diagram Venn merupakan diagram yang menampilkan dua himpunan yang berbeda dalam bentuk lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran A dan yang kedua adalah lingkaran B. Kemudian di tengah-tengah lingkaran A dan B merupakan irisan yang memuat kesamaan yang ada dalam lingkaran A dan lingkaran B. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan memilih dua pekerjaan yang berbeda dalam proses pembuatan teh. Ya, pekerjaan yang pertama adalah penanaman teh dan pekerjaan yang kedua adalah pengemasan teh. Nah, kita masukkan tabel diagram Venn pada lingkaran pertama, yaitu kita masukkan jenis pekerjaan yang pertama yaitu penanaman teh. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengemasan teh. Kemudian sekarang kita tentukan di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Pekerjaan yang pertama dilakukan di sekitar perkebunan teh. Pekerjaan yang kedua juga sama dilakukan perkebunan teh.
Maka masukkan dua kesamaan tersebut pada irisan lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua, masukkan bagian yang tengahnya. Kemudian, apa yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut? Pekerjaan penanaman teh menghasilkan teh-teh yang berkualitas untuk bisa dipetik. Nah, kemudian ada pekerjaan pengemasan teh adalah menghasilkan teh-teh yang sudah dikemas rapi dan siap dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, yang ketiga adalah apa manfaat dari dilakukan pekerjaan tersebut? Nah, manfaatnya keduanya sama-sama memiliki persamaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Maka letakkan kesamaan tersebut pada bagian irisan yang ada di tengah. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang tugasmu di rumah adalah menemukan dua pekerjaan yang berbeda di daerahmu. Kemudian kalian analisis menggunakan diagram Venn seperti yang ibu sudah jelaskan tadi. Mulai dari yang pertama adalah jenis pekerjaannya, yang kedua tempat pekerjaannya, yang ketiga apa yang dihasilkan, yang keempat manfaat yang diperoleh. Nah, semua dari pekerjaan tersebut. Nah, lakukan tugasmu di rumah dengan bantuan orang tuamu dan tuliskan pada buku tugasmu masing-masing. Anak-anak, tanaman memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya agar tanaman tersebut tidak punah. Kita bisa menjaga kelestarian tanaman tersebut dengan menanam kembali tanaman itu agar selalu tersedia di alam kita untuk kelangsungan hidup manusia. Anak-anak, selain tumbuhan, ternyata ada juga tanaman yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Salah satunya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau biasanya ditanam di daerah pesisir pantai. Nah, tanaman bakau ini memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Berikut ini manfaat dari tanaman bakau. Berikut ini manfaat dari tanaman bakau. Tanaman bakau memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkat zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara di pesisir yang sejuk dan bersih. Yang kelima, menjadi habitat alami laut dan darat. Yang keenam, mencegah dampak bencana seperti badai dan gelombang pasang. Anak-anak, setelah tadi kalian mengetahui manfaat tumbuhan bakau bagi kehidupan manusia, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melestarikan tumbuhan bakau itu sendiri dan beberapa sumber daya alam yang ada pada lingkungan sekitar kita agar sumber daya alam tersebut tidak punah dan kehidupan manusia beserta alam tetap terjamin dan berjalan dengan baik. Anak-anak, setelah kalian mengetahui hal tersebut, tugas kalian di rumah adalah menemukan dua sumber daya alam pada daerah kalian masing-masing. Kemudian, tuliskan kegiatan-kegiatan untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Dan tuliskanlah tugasmu itu pada buku masing-masing, dan kalian boleh dibantu oleh orang tua kalian di rumah. Semangat mengerjakan anak-anak.
Hari ini kita telah belajar yang pertama adalah menilai tokoh dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah menemukan berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam bentuk diagram Venn. Yang ketiga, kita dapat menuliskan contoh kegiatan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menambah pengetahuan untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan terhindar dari virus corona. Jangan lupa untuk selalu belajar meskipun kita belajarnya dari rumah. Demikian yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.